sekalian lihat mungkin ini tempat barang-barang rongsok kayak gitu ya. Ternyata di Jepang juga ada seperti ini teman-teman. Ini adalah sungai di Jepang teman-teman. Ada satu pertanyaan yang ini sering banget aku dapatkan, dan bahkan pertanyaan ini berulang-ulang. Aku jadi paham sekarang kenapa Jepang menjadi negara yang maju. Mumpung di Jepang, explore apa yang ada di Jepang. Halo guys, assalamualaikum, selamat pagi, ohayo gozaimasu. Kembali lagi bersama aku ya guys ya, Aojak di channel yang penuh suka duka ini teman-teman. Jadi hari ini adalah hari Minggu teman-teman ya. Kalian tahu sendiri kan kalau hari Minggu adalah harinya kita berlibur ya teman-teman ya. Tapi nggak semua orang berlibur juga sih ya. Hari Minggu ada juga yang kerja teman-teman ya. Wah, pagi hari yang sangat cerah teman-teman. Luar biasa ya. Jadi kebetulan karena hari ini kita lagi libur nih, Ojak mau ngajakin teman-teman nih buat kita keliling-keliling komplek, tapi dengan berjalan kaki ya, nggak dengan pakai sepeda gitu. Biar lebih terasa santai, biar lebih terasa nyaman gitu kan ya. Soalnya gini teman-teman ya, ada tips sehat dari orang Jepang. Apa tips sehatnya? Jadi biasanya orang Jepang itu mereka suka berjalan kaki gitu. Suka jalan-jalan kaki, entah pagi, entah sore. Aku juga kadang suka bingung ya, kok kalau sore pulang kerja suka ngelihat orang Jepang tuh mereka jalan kaki pakai headset gitu ya. Terus ada yang sambil bawa-bawa anjing malam-malam gitu. Padahal udah malam banget gitu. Ternyata ya itu tips sehat mereka, jadi mereka terus bergerak gitu teman-teman. Ternyata berjalan kaki itu menyehatkan, dan itu bisa membuat kita lebih bahagia ya. Rutinitas aku pun ya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita lagi stres, lagi mumet banget gitu pikiran tuh ya, ya kita jalan-jalan aja, jangan berdiam diri di rumah terus. Itu membuat kita semakin stres dan mager, gak mau gerak gitu teman-teman. Jadi kita sedikit jalan-jalan di komplek ya, sambil ngelihat suasana tuh. Lihat, awannya mantap sekali, pagi sangat cerah guys. Kita pindah ke kamera depan. Oke guys, jadi ini adalah komplek di Miyazaki di Sadowaracho ya. Tempat tinggal aku cukup padat teman-teman. Di sini cukup padat dan ya pemukiman penduduk yang sangat ramah di sini teman-teman. Ini adalah suasana pagi hari di hari Minggu. Sangat sepi tentunya ya. Kalian bisa melihat desain-desain rumah yang barangkali bisa untuk referensi gitu. Nah ini adalah gerbang ya, pagarnya orang Jepang. Dibuat seperti ini desainnya, sangat luar biasa. Ini desain rumah modern zaman sekarang. Di sini ada tempat penampungan sampah teman-teman nih. Tuh, banyak sampah-sampah bekas ya. Sangat kumuh dan kotor sekali teman-teman. Sekalian lihat mungkin ini tempat barang-barang rongsok kayak gitu ya. Ternyata di Jepang juga ada seperti ini teman-teman. Sepertinya tidak ada terlihat barang-barang yang bisa diambil di sini ya. Semua barang terlihat sangat kotor dan kumuh. Pedesaan yang sangat sejuk teman-teman, sangat damai, sangat sepi. Jadi kalau misalkan kita teriak-teriak pasti kedengeran satu kampung kayaknya deh. Nah ini jalanannya juga yang nggak begitu lebar ya, cukup untuk satu mobil gitu. Jadi kalau dua mobil mungkin nggak cukup ya teman-teman. Sekalian lihat tuh, cukup nggak kira-kira dua mobil segini? Cukup ya? Kalau ini mungkin nggak tahu cukup nggak. Nah biasanya kalau di Jepang tuh suka ada kayak gini nih, ada kanjinya. Tapi aku nggak bisa baca kanjinya, sayang sekali ya. Kalau ini apa? Sebenarnya aku udah tahu tapi lupa gitu, udah diajari. Jadi agar kita bisa melihat dari arah sana apakah ada mobil, dari arah situ apakah ada mobil. Nah di sana ada anak-anak ya, yang lagi pada main di taman. Jadi ini adalah taman kecil yang dulu aku pernah ketemu sama anak kecil itu loh, di taman sini tuh, banyak anak-anak ya. Mungkin kita nggak ke sana teman-teman. Nah ini ada
kandang sapi teman-teman. Bisa kalian lihat ada peternakan sapi, ada sapinya ya. Jadi di sini agak sedikit bau nih, bau sapi. Kawannya bagus banget ceramahnya tuh. Hampir di setiap rumah di Jepang memiliki tanamannya. Ini tanaman-tanaman kayak gini bagus banget ya teman-teman ya. Padahal pagarnya sederhana kayak gini dengan ya tembok batako. Rata-rata semua dipagar dengan menggunakan tembok batako seperti ini ya teman-teman, yang disusun secara sederhana gitu. Jadi rumah orang Jepang itu menurut aku kelihatannya rapi banget gitu. Gak begitu besar, nggak ada di sini rumah yang sangat gede gitu kan, gedung, nggak ada teman-teman. Di sini rumah ringan-ringan semua. Dan aku sempat bertanya kenapa orang-orang Jepang rumahnya itu mereka menggunakan bahan-bahan yang ringan. Katanya karena di Jepang itu sering terjadi gempa ya teman-teman. Jadi sering terjadi gempa. Jadi kalau misalkan menggunakan beton, menggunakan pasir, semen seperti itu akan berat dan berbahaya dan mudah retak tentunya ya. Jadi mereka banyaknya menggunakan kayu, menggunakan kayu karena kayu itu lebih ringan dan juga lebih elastis lah istilahnya. Dan yang menarik juga ya, dari bangunan-bangunan di Jepang itu fondasinya mereka dibuat longgar gitu kan. Jadi ada seperti kayak per seperti itu. Untuk bangunan-bangunan yang tinggi ya, bangunan-bangunan rumah yang sangat bertingkat gitu di Jepang, kayak misalkan apartemen yang bisa sampai 5 lantai, 6 lantai, itu mereka fondasinya itu seperti dibuat teknologi yang mana ketika ada gempa itu mereka nggak langsung runtuh gitu. Jadi ya kayak ada pernya gitu kan. Jadi cuman goyang-goyang doang. Nanti balik lagi. Kayak gitu teman-teman. Saat ini kita sudah berada di jalan raya ya. Ini adalah jalan utama di depan. Tuh, ini adalah jalan utama teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Di sini nggak begitu ramai. Selalu saja seperti ini. Dan di sini juga ada tempat kuil-kuil kecil teman-teman untuk peribadatan orang Jepang yang ditandai dengan ya seperti ini. Ini lalu lintas di pedesaan di Sadowara. Di depan sana tuh ada anak-anak muda. Kebanyakan mereka menggunakan sepeda ya, karena kalau belum cukup umur dilarang membawa sepeda motor atau bahkan mobil. Jadi orang-orang Jepang itu sangat taat dengan aturan. Yang aku salut dari orang-orang Jepang itu rata-rata ya mungkin 80%-nya adalah orang-orang yang taat dengan aturan teman-teman. Oh ini ada apa nih teman-teman? Ini kayak miniatur gitu, bagus sekali. Ini adalah sungai di Jepang teman-teman. Jadi lagi surut ya di Jepang. Bisa kalian lihat perkampungan di sekitaran sini. Itu pintu airnya ya. Untuk bagian airnya. Kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Ini adalah rumah-rumah di pinggiran sungai. Jadi sempat terbentuk ya. Jadi aku sangat suka sekali dengan orang Jepang yang taat aturan. Mereka disiplin sekali teman-teman. Aku jadi paham sekarang kenapa Jepang menjadi negara yang maju. Jadi untuk menjadi sebuah negara yang maju itu bukan negaranya dulu yang maju gitu kan. Bukan negaranya dulu yang tiba-tiba sistemnya jadi bagus gitu. Enggak juga gitu kan. Kalau nggak ditopang dengan sumber daya manusianya yang juga maju gitu. Jadi Jepang bisa menjadi negara maju karena ya dua kerjasama yang bagus, negaranya sistemnya yang bagus, dan juga ditopang dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang juga maju, pemikirannya, mindsetnya tuh orang Jepang tuh maju-maju semua. Rata-rata ya 80%, enggak semuanya gitu.
rata-rata ini suasana rumah-rumah di pinggiran sungai teman-teman. Ini bangunan-bangunannya ya. Tuh. Ini kita bisa nongkrong di sini juga enak teman-teman, bersih sekali ya, nggak ada sampah. Tuh. Biasa. Dan juga di sini airnya bening, bisa kelihatan nih kayak ada ikan kalau misalkan ada ikan. Tuh. Dan juga sambil lihat ke kolong-kolong sini ya. Ngopi di sini di bawah jembatan kayak gini sepertinya enak teman-teman. Bening banget ya, tuh airnya bisa kelihatan sampai ke ke batu-batuan yang kelihatan. Bening sekali teman-teman. Jadi prinsip-prinsip orang Jepang, kemudian juga cara mereka berpikir tentang hidup, menjalani hidup yang lebih minimalis, sederhana, itu aku juga berusaha untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari mereka. Jadi orang-orang Jepang itu mereka sangat minimalis, menyukai hal-hal yang sederhana, nggak mewah juga. Orang Jepang tuh nggak begitu suka yang mewah-mewah, yang luar biasa, nggak. Mereka lebih ke hal yang sederhana gitu. Mereka menjalani hidup ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka benar-benar memvisualisasikan kehidupan seperti apa yang mereka inginkan, yang ingin mereka lakukan gitu kan. Jadi kalau bahasa Jepangnya tuh yaritai koto yatai kudasai gitu kan. Jadi lakukan apa yang ingin kamu lakukan, kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan. Itu sih yang menjadi kunci dari orang Jepang. Tuh. Kesana itu ada hutan ya teman-teman, pegunungan. Ini pesisir di sungai. Jadi kebanyakan kita nggak hidup bahagia. Itu sebenarnya karena kita nggak bisa melakukan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita lakukan. Bahkan kita memaksa diri kita melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Banyak contohnya. Kayak misal, kalian misalkan ada temen lah gitu, minta bantuan kalian. Padahal kalian tuh nggak bisa gitu kan. Kalian punya kerjaan sendiri yang harus kalian benar-benar kerjakan. Tapi karena kalian merasa nggak enak, karena kalian merasa takut nanti dibilang sombong lah, dibilang kamu nggak setia kawan lah, takut dibilang ini itulah. Jadi akhirnya kamu melakukan terpaksa membantu teman-teman, meskipun kalian padahal kerjaan kalian tuh belum selesai, tugas kalian belum selesai. Tapi kalian memaksa diri kalian untuk itu, gitu. Nah di Jepang itu adalah hal yang jangan dilakukan seperti itu. Keterpaksaan itu membuat kita tidak bahagia. Jadi kalau menurut orang Jepang itu gamang sendei katanya, gamang shinakutemoi, jangan menahan diri gitu. Kalau kalian emang nggak suka, kalau kalian emang nggak pengen, jadi jangan. Itu membuat kita tidak bahagia. Kalian misal gini, kalian punya kan kayak grup kelas, grup keluarga, grup dan lain sebagainya lah ya, grup-grup di sekolah atau apa gitu kan. Nah bila di grup itu bahagia, ya tinggallah kalian di sana, tinggallah di komunitas kalian yang membuat kalian bahagia, membuat kalian senang. Tapi kalau misalkan di dalam grup itu, dalam komunitas tersebut itu adalah isinya itu penuh dengan hal-hal yang toksik gitu kan ya, membuat hati kalian tidak tenang, membuat hati kalian kesal, membuat hati kalian tidak bahagia, keluarlah gitu. Jadi tinggalkanlah, jangan terus berdiam diri di sana gitu teman-teman. Jadi ini bukan memutuskan silaturahmi, bukan gitu. Justru silaturahmi itu terbangun karena cinta, terbangun karena adanya cinta di sana. Kalau misalkan sudah tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang, tidak ada rasa bahagia di sana, kita bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Itu yang aku ambil dari orang-orang Jepang. Jadi kita tidak memaksa diri kita untuk terus terlihat baik di hadapan khalayak umat gitu ya.
di halayak orang. Ya harus teman-teman. Jadi kalian jangan memaksa diri kalian untuk terus seperti itu. Di sungai seperti ini lumayan kotor ya airnya. Ini musim gugur ya teman-teman ya. Jadi tanaman-tanaman seperti ini mulai kering karena musim gugur itu terjadi setelah musim panas. Ini musim panas telah berlalu, jadi makanya ya kekeringan lah, kekeringan sendirilah ya. Jadi kalau misalkan tumbuhan juga kekurangan air, bakalan terjadi seperti ini, apalagi manusia. Itu antenanya orang Jepang, antenanya sama ya kayak di kita ya. Coba kita perdekat, tuh sama teman-teman. Jepang memiliki kebun teman-teman, tuh ada yang berkebun. Jadi mereka tuh benar-benar merawat kebun itu dengan senang hati gitu, dengan benar-benar kesungguhan, rasa cinta. Saat ditanya gitu kan ya, kenapa gitu kan menyukai tumbuhan, kenapa menyukai hewan gitu kan ya, mereka melihat sama seperti dengan kita gitu kan, ini adalah makhluk hidup katanya gitu. Jadi tumbuhan juga bisa tersenyum katanya. Jadi aku senang melihat tumbuhan-tumbuhan tersenyum kayak gitu. Jadi ketika tumbuhan-tumbuhan itu tersenyum bergoyang-goyang di pagi hari katanya, tertiup dengan angin, mereka merasa bergembira dan bersemangat untuk menjalani hidup. Ini bangunan-bangunan khas Jepang tuh sepertinya teman-teman. Jendelanya nggak ada ventilasi ya, di atas jendelanya tuh nggak ada ventilasi gitu. Jadi mereka menggunakan ventilasi mesin. Nggak ada lagi ventilasi mesin. Tuh, kita tadi berjalan dari sana tuh. Bisa dilihat ya, nggak ada orang sama sekali di sini. Semua orang menikmati hari libur. Kebanyakan sih, banyaknya ada yang pergi ke kota, ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat ya seperti itu teman-teman. Ini ada tempat duduk di sini, bisa sambil ngopi, sambil nyantai gitu kan. Jadi dengan vlog seperti ini kalian bisa melihat apa yang aku lihat ya teman-teman ya. Tuh. Aku doain teman-teman juga nanti suatu hari bisa pergi ke sini, ke Jepang ya, gitu. Dan bisa melihat langsung suasananya. Kali ini aku cuma bisa bantu ya dengan memandu jalannya suasana vlog di sini teman-teman. Di sini adalah sekolah ya, sekolah dasar, dan ini ada lapangannya gitu. Biasanya kalau sore suka banyak anak-anak pada main bola. Yang di vlog sebelumnya juga aku pernah vlog juga ya teman-teman ya. Ada satu pertanyaan yang ini sering banget aku dapatkan, dan bahkan pertanyaan ini berulang-ulang. Setiap orang yang nge-DM aku, setiap orang yang berinteraksi dengan aku selalu bertanya, Kang Ojak di Jepang enak enggak gitu kan, di Jepang betah enggak, seperti apa sih kayak gitu. Ya seperti ini teman-teman ya, kalau kita nikmati, kalau kita jalani enak gitu kan ya. Cuman kadang-kadang orang itu berbeda-beda. Ada orang yang banyaknya ngeluh terus gitu kan. Dulu saat di Indonesia kita ngebayangkan hal-hal di Jepang itu sepertinya indah, sepertinya enak. Tapi ada juga orang yang setelah di Jepang itu membayangkan hal di Indonesia itu lebih enak ternyata ketimbang di Jepang. Dan siapa orangnya? Aku juga merasakan seperti itu teman-teman ya. Mungkin di 6 bulan pertama kita belum bisa terlalu beradaptasi gitu kan. Dan separuh jiwa kita masih berada di Indonesia. Jadi kita masih membayangkan hal-hal yang luar biasa di Indonesia. Bisa ketemu dengan teman-teman gitu ya, nongkrong-nongkrong, santai-santai. Tapi pas kita udah sampai di Jepang, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terasa sangat sepi, terasa sangat sunyi gitu kan. Tidak memiliki siapa-siapa di sini. Tapi kalau misalkan kita jalani dengan senang hati, dan kita benar-benar sadar bahwasanya kita sudah berada di Jepang, bukan di Indonesia. Dalam artian, kalau kita sudah merasa kita di Jepang, pikirkan apapun yang ada di Jepang.
rasakan apapun yang ada di Jepang gitu. Jalani semua yang ada di Jepang, makan makanan Jepang, semua pikirkan yang ada di Jepang. Jadi saat di Jepang jangan cari makanan-makanan Indonesia gitu, jangan cari hal-hal yang luar biasa di Indonesia, jangan. Mumpung di Jepang, explore apa yang ada di Jepang gitu. Gunakan bahasa Jepang, pelajari bahasanya sekalian gitu, jangan tanggung. Kayak gitu sih kalau menurut aku gitu. Dan untuk kalian bisa merasa lebih nyaman di sini di Jepang, itu kalau menurut aku bukan memperbanyak teman dari Indonesia, bukan memperbanyak teman juga dari Jepang, enggak perlu. Kita bisa bahagia sendirian. Itu caranya adalah banyakkanlah kegiatan, banyakkanlah aktivitas yang bisa kalian lakukan di Jepang. Seperti aku memperbanyak aktivitas seperti ini. Bukan hanya kerja di Jepang saja, tapi aku merangkap ya pekerjaan menjadi seorang vlogger gitu kan di Jepang. Ya meskipun ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan yang luar biasa juga ya, menjadi vlogger seperti ini biasa saja kalau menurut aku. Tapi ini bisa membuat kita terlepas dari belenggu yang namanya tuh melamun gitu ya, melakukan hal-hal yang nggak penting, nggak jelas, seperti overthinking dan lain sebagainya gitu. Kebanyakan kita itu kenapa bisa stres, kenapa kita bisa mudah sekali bersedih, mudah sekali putus asa, karena kita tuh memiliki ruang-ruang kosong di dalam hati dan pikiran kita. Jadi dengan kita seperti ini, dengan kita istilahnya beraktivitas, berkegiatan, ruang-ruang kosong tersebut terisi gitu. Gitu teman-teman. Jadi banyakkanlah aktivitas. Meskipun kita sendirian, itu tidak menjadi masalah gitu. Nggak harus banyak orang untuk bahagia. Jangan menggantungkan kebahagiaan itu terhadap apapun, terhadap seseorang, terhadap cita-cita kalian, cita-cita besar, harapan besar kalian dan lain sebagainya lah gitu. Jadi bahagialah dengan dirimu sendiri. Ketika kita sudah bahagia dengan diri kita sendiri, kita bisa menerima diri kita dengan apa adanya. Dalam artian kita sudah bersyukur dengan diri kita yang seperti ini. Nah, pancaran dari kebahagiaan kalian itu bisa menyinari orang lain dan membuat orang lain juga bahagia. Karena aku percaya bahwasanya kebahagiaan itu bisa dibagikan. Oke? Gitu teman-teman. Video ini mungkin sudah lebih dari 20 menit. Jadi videonya bakal cukup sampai di sini aja, biar aku nggak menguras banyak waktu teman-teman juga ya. Terima kasih atas 20 menit kalian sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa sedikitnya membuat kalian tuh merasa bersemangat, merasa termotivasi gitu kan ya, untuk suatu hari bisa ke sini. Entah kalian menjadi seorang pekerja, kalian sebagai turis gitu, ke Jepang teman-teman ya. Pokoknya terima kasih kalau kalian suka dengan video seperti ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe tentunya ya. Support aku untuk bisa terus berkarya, untuk bisa terus membuat video-video di channel ini, di channel Ozak Des. Arigatou gozaimasu. Selamat selamat tinggal. Sayonara teman-teman ya. Kita ketemu lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.